Ini sudah tahu kitab abad ke-9 tentang berita bahwa Ahmad bin Isa katanya punya anak namanya Ubed. Saya kasih tahu, Pak Idrus, ini kitab abad ke-6 menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya nama anaknya Ubed. Tidak bisa. Kalau ulama sudah mencatat berarti ini benar. Emangnya ulama masum? Tidak. Kalau ulama tidak masum berarti bisa saja ulama itu menerima berita yang salah. Betul. Tapi ini ada ulama yang lebih dahulu ini. Abad ke-6 mengatakan anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa tidak diambil ini? Tidak, ini aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak paham metodologi penelitian. Ngajak debat yang mau didebatkan apa? Ini masalah sejarah, masalah penelitian. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak tahu metodologi penelitian? Ini masalah sejarah. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak ngerti sejarah? Dalam sejarah ada proses namanya heuristik, ada proses yang namanya kritisisi sumber, ada proses yang namanya interpretasi sumber, ada proses yang namanya historiografi, ada proses yang namanya interpolasi yang diduga oleh seorang peneliti terhadap satu manuskrip. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak paham dengan metodologi semua itu? Maka, wahai para bapak, para ibu, sekali lagi saya katakan kita tidak salah mengikuti Nahdlatul Ulama. Dari tahun 26 sampai sekarang sudah 100 tahun, dan insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap jaya, Nahdlatul Ulama juga tetap mengawal Indonesia ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk, seperti apa ceramahnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائق للناظرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا المعهد معهدا مباركا بالعلوم النافعة وبالتلامذة الكثيرة وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فيا أصحاب الفضائل, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus sahibil fadilah wal barakat, pengasuh pondok pesantren Pitutur Luhur Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Agus Waluyo, para ulama, para kiai, ketua PCNU Kabupaten Karanganyar, Rais Surya PCNU Karanganyar, Ketua Ansor, Panglima Banser, Panglima Laskar Mataram Kiai Ukit, Panglima Laskar Sabilillah, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah mentakdirkan kita, malam hari ini Allah mentakdirkan kita dalam cinta,
dikumpulkan di pondok pesantren Pitutur Luhur, pondok pesantren Mau'izatun Hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Pitutur Luhur itu bahasa Arabnya adalah Mau'izatun Hasanah. Dalam acara khatmil Quran akhiru sanah pondok pesantren Pitutur Luhur, kita doakan mudah-mudahan para santri dan santria dari pondok pesantren Pitutur Luhur akan Allah jadikan para alim, para ulama, para pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin negara yang akan mengayomi umat, mengayomi bangsa, mengayomi negara. Amin. Kita doakan pula ilmu mereka barokah dan manfaat untuk umat, untuk diri mereka, untuk keluarga mereka. Kita doakan mereka akan membanggakan kedua orang tuanya, amin. Akan membanggakan guru-gurunya, amin. Akan membanggakan tetangganya, membanggakan masyarakatnya, membanggakan kecamatannya, membanggakan kabupatennya, membanggakan provinsinya, membanggakan agamanya, membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia, amin. Kita doakan pondok pesantren Pitutur Luhur akan abadi ila yaumil qiyamah, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri-santri yang banyak, santri yang berbakti kepada guru, santri yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam suasana yang masih bau-bau pilpres, kita berkumpul dalam kemenangan rakyat Indonesia yang dengan selamat sentosa, penuh dengan aman, tentram. Bayangkan ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke, berapa ribu TPS, berapa ratus juta penduduk Indonesia memilih calon pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya. Namun alhamdulillah bangsa Indonesia telah melewatinya dengan aman dan tentram. Kampanye rakyat turun mendukung para calonnya masing-masing, tidak ada bentrokan. Alhamdulillah. Pada hari pencoblosan rakyat Indonesia berbeda-beda pilihan, tetapi semuanya saling sayang, saling cinta, tidak ada bentrokan. Ratusan ribu TPS seluruh Indonesia, tidak ada satu pun yang dihancurkan oleh pendukung atau calon yang tidak menerima. Tidak ada. Semuanya aman, tentram. Inilah Indo. Makanya kita harus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini selama-lamanya. Dulu ibu-ibu kalau mau pergantian pemimpin harus ada perang, harus ada pendukung-pendukung yang mati. Tapi alhamdulillah sejak negara kita terbentuk oleh para pejuang-pejuang, oleh para ulama kita, para orang-orang tua kita, para leluhur-leluhur kita, dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini semuanya berjalan dengan aman, tentram, damai hingga hari ini 70 tahun lebih. Orang-orang barat, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Afrika heran pada Indonesia. Bagaimana bisa negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu macam bahasa,
700 suku bangsa. Satu pulau dengan pulau lainnya itu dipisahkan oleh lautan. Tetapi bagaimana bisa Indonesia aman, tentram, damai hingga hari ini, tidak ada kerusuhan, tidak ada perang antar etnis yang signifikan. Memang kita ada masalah sedikit, tapi bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil melaluinya hingga hari ini dengan aman tentram. Jawabannya hanya satu dari pertanyaan orang-orang luar negeri, yaitu kita memiliki mustika, dan mustika ini ada dua. Apa mustika pertama yang menjadikan kita bangsa yang bersuku-suku, agama yang banyak, ribuan bahasa, satu daerah dengan daerah lainnya dipisahkan oleh lautan, tetapi kenapa sampai sekarang masih bisa bersatu? Jawabannya karena kita punya mustika, dan mustikanya dua. Pertama adalah Pancasila, dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Agama boleh banyak ada di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada ribuan lagi kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia. Tetapi semuanya dilindungi oleh negara. Dengan dasar Pancasila, negara wajib melindungi setiap warga negara Republik Indonesia yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita bukan negara agama, kita bukan negara Islam, tapi Islam dilindungi, umat Islam diberi kebebasan untuk menjalankan syariat Islam, ajaran agamanya, dan ini adalah amanah dari undang-undang. Ini adalah amanah dari Pancasila, bahwa sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara wajib untuk melindungi umat beragama, wabil khusus agama Islam. Kalau ibu-ibu pernah ke luar negeri, ke negara-negara Arab, tidak ada kebebasan menjalankan ibadah dan paham-paham keagamaan sebebas di Indonesia. Kita bisa mengadakan acara akhirus sanah, kita bebas mengadakan acara Isra dan Mi'raj, Maulid Baginda Nabi, baik di dalam lingkungan pesantren, di lapangan, bahkan di jalan sampai ditutup oleh panitia. Polisi mau lewat, TNI pulang kerja, nggak bisa lewat. Kenapa? Karena ada maulid di situ. Polisi dan tentara pun paham, tidak marah. Hanya ada yang demikian ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Wajib negara melindungi kemanusiaan seluruh manusia Indonesia. Semua orang Indonesia di depan negara harus diperlakukan sama. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya adalah siapapun dia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah orang ganteng, apakah orang jelek, apakah orang putih, apakah orang hitam, semuanya di hadapan negara sama,
tidak boleh negara memperlakukan kemanusiaan. Manusia Indonesia tidak sama di depan negara, sama di depan hukum, sama mendapatkan segala fasilitas negara, sama mendapatkan haknya, sama kewajibannya, sama. Tidak ada di negara Indonesia yang namanya zimmi. Yang ada adalah warga negara. Betul apa tidak? Islam boleh mayoritas ada di Indonesia. 90% warga negara Indonesia adalah Islam. Tapi selain Islam bukan disebut zimmi oleh negara, tapi disebut warga negara. Dan Nahdlatul Ulama telah melakukan mu'tamar atau munas alim ulama yang menyepakati negara, menyebut warga negara Kesatuan Republik Indonesia seluruhnya, apakah dia Islam, apakah dia Kristen, apakah dia Katolik, apakah dia Hindu, apakah dia Buddha, apakah dia Konghucu atau kepercayaan-kepercayaan, semuanya adalah warga negara. Tidak ada Islam, tidak ada zimmi, yang ada adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh di negara Kesatuan Republik Indonesia ada sekelompok orang merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Tidak boleh di negara Kesatuan Republik Indonesia ada kemanusiaan yang tinggi dan ada kemanusiaan yang rendah. Ada kemanusiaan yang biasa-biasa saja, ada kemanusiaan yang istimewa. Tidak boleh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berdasarkan Pancasila. Sila kedua, ada yang diperlakukan berbeda atau ada yang merasa berbeda. Leluhur kita boleh berbeda-beda, tetapi hari ini ketika sudah menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ada hanyalah warga negara Kesatuan Republik. Siapapun bisa jadi presiden di negara ini, siapapun bisa jadi bupati, siapapun bisa jadi camat, siapapun bisa jadi lurah, siapapun bisa jadi tukang sholawatan. Betul apa tidak? Siapapun bisa jadi kiai. Kiai bukan hanya turunan kiai, siapapun dia anak yang nyantri kemudian pinter, dia bisa jadi kiai. Siapapun dia bisa jadi camat, walaupun bapaknya hanya nelayan, tapi kalau dia sekolah di STPDN dia bisa jadi camat. Siapapun dia bisa mendapatkan segala hak-hak yang harus diterima sebagai warga negara dan bangsa Indonesia oleh negara, wajib diberikan. Inilah negara kita yang diamanahkan oleh dasar negara kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Naon eta hartina persatuan Indonesia? Orang ngerti ngomong Sunda. Ngerti orang? Orang-orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke disatukan oleh kebangsaan Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang banyak, 17.000 pulau. Negara kita dulu Nusantara disebut Arhabil oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Arab. Tetapi hari ini Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, NTT, Bali, Madura, Jawa, semuanya disatukan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pulau-pulau itu, satu pulau kadang-kadang ada 2 daripada suku bangsa. Ada yang 3 suku bangsa, ada 5 suku bangsa, ada 6 suku bangsa. Semuanya sama.
dan wajib bagi negara untuk mempersatukannya dari 45 sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal. Selama-lamanya kita wajib menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai kebangsaan itu harus terus ditulurkan, harus terus diresonansikan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada keturunan kita ila yaumil qiyamah, untuk tetap bersama dalam persatuan negara Republik Indonesia. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah amanah dari dasar negara kita, dari Pancasila, bahwa wahai para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, ingatlah bahwa negara ini adalah negara kerakyatan. Kerakyatan adalah yang nomor satu. Rakyatlah yang berdaulat. Semuanya di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk. Para pemimpin kita adalah wakil-wakil kita yang harus kita doakan untuk senantiasa dapat menjalankan amanah ini dengan betul-betul baik. Amanah ini dijalankan dengan betul-betul amanah, yang betul-betul berdasarkan keadilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial ini bukan hanya keadilan bantuan sosial, tapi kesempatan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan sosialnya dengan adil diberikan oleh negara. Ini luar biasa sekali. Makanya NU, ormas yang pertama menerima Pancasila sebagai ajas tunggal untuk negara kita, negara kesatuan Republik. Maka pantaslah ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, Nahdlatul Ulama ini menjadi mustika yang kedua. Kenapa NU ini menjadi mustika yang kedua? Karena ternyata setelah disurvei oleh Badan Survei Al-Fara Riset, 53,6% dari seluruh muslim Indonesia ini mengaku dirinya adalah bagian daripada Nahdlatul Ulama. Bayangkan 53,6% umat Islam mengaku dirinya NU. Ini lebih dari separoh, 50% plus 3,6%. Ini sekitar 130 juta dari penduduk Indonesia mengaku dirinya NU. Maka ketika sikap-sikap keagamaan NU ini senantiasa bersama negara kesatuan Republik Indonesia, maka ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Sikap-sikap kenegaraan daripada Nahdlatul Ulama yang merupakan ormas terbesar keagamaan Islam di Indonesia sangat menentukan bagaimana kedamaian, ketertiban negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata memang karena Nahdlatul Ulama adalah pewaris dari ajaran-ajaran Wali Songo, di mana Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, penuh toleransi, maka semangat itu kemudian dilembagakan di dalam lembaga keagamaan Ormas Indonesia yang bernama Nahdlatul. Apa yang membuat Nahdlatul Ulama menjadi anugerah bagi Indonesia? Prinsip-prinsip KNU-an yang tiga. Pertama adalah prinsip
NU dari fikrah Nahdiyah, yang kedua dari harakah Nahdiyah, yang ketiga adalah amaliyah Nahdiyah. Ketiganya sangat seiring sejalan dengan keindonesiaan yang beragam, dengan kebudayaan Indonesia yang beragam. Segala fikrah Nahdiyah, segala harakah Nahdiyah, segala amalia Nahdiyah ini menjadikan umat lain selain Islam nyaman hidup bersama umat Islam yang ada di Indo. Bu, ini kita ngaji NU di Pondok Pesantren Pitutur Luhur. Fikrah Nahdiyah itu unsur pertamanya adalah tawassut. Unsur pertama fikrah Nahdiyah, cara berpikir NU adalah moderat. Apa itu moderat? Tengah-tengah, tidak terlalu lembek, tidak juga terlalu keras, tengah-tengah, lunak berarti. Apa itu tawassut? Dalam sikap keagamaan tidak liberal, juga tidak jumud, stagnan. Ada orang berpikir terlalu liberal, itu bukan berpikir cara NU. Ada orang berpikir terlalu jumud, al-jumud alal mangkulat dolalun fiddin, kata Al-Qarafi. Setiap nemu apa yang ada di kitab ini diyakini sebagai kebenaran, seperti NUGL. Makanya NUGL itu tidak sesuai dengan fikrah Nahdiyah karena dia tidak tawassut. Kenapa dia tidak tawassut? Karena dia al-jumud alal mangkulat dolalun fiddin indal Qarafi. Kalau dia nemu di dalam kitab kayak Ustadz Idrus Ramli, kalaulah Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubed, maka dia terima mentah-mentah. Padahal harusnya kalau dia berpikir cara Nahdlatul Ulama, maka cara berpikir Nahdlatul Ulama ini tidak jumud alal mangkulat, tetapi ini harus naik di dalam kategori tatawur, dinamis, dan yang terakhir adalah manhaji, metodologis. Bagaimana cara metodologis? Kalau itu sebuah pemikiran, maka pemikiran itu haruslah keluar dalam sikap-sikap hukum keagamaan sesuai dengan metodologi istinbat hukum. Kalau dia sejarah, harus sesuai dengan metodologi sejarah. Kalau di kitab ada berita abad ketiga Hijriah, kemudian di dalam kitab yang ada di abad 9 Hijriah, cara metodologi sejarah adalah untuk mengetahui apakah di dalam kitab abad 9 ini benar atau tidak, diverifikasi di dalam kitab-kitab abad ketiga, abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan Hijriah. Apakah ada benang merah? Apakah ada ittisalur riwayat, berita yang ada di abad ke-9 ini dengan abad-abad sebelumnya? Apalagi kalau bertentangan, maka berita yang ada di abad ke-9 apabila bertentangan dengan berita di abad-abad sebelumnya tentang suatu peristiwa yang terjadi di abad sebelumnya itu, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana kitab yang lebih dahulu dijadikan patokan di dalam metodologi sejarah. Ini adalah sikap-sikap pemikiran daripada NU. Tidak benar ada orang mengatakan NU di dalam mengambil sikap tidak berlandaskan fikih dan syariah. Itu orang yang tidak ngerti NU. Ada sekarang ini orang-orang yang menuduh kebijakan PBNU tidak mempertimbangkan fikih, tidak mempertimbangkan syariah.
Orang yang semacam itu tidak kenal dengan metode berpikir NU. Bagaimana NU bersikap, semuanya berlandaskan fikih, semuanya berlandaskan syariah. Apabila itu sikap keagamaan resmi daripada Nahdlatul Ulama. Misalnya lembaga Bahsul Masail, kalau ada masalah di negara kebijakan baru, dari kementerian-kementerian itu menghubungi Rais Am Suriah, kemudian Rais Suriah menugaskan kepada lembaga Bahsul Masail untuk menganalisa secara hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariah. Hasil dari lembaga Bahsul Masail ini bukan menjadi sikap NU, belum sampai di situ selesai. Dia harus kemudian hasil Bahsul Masail dibawa ke forum Suriah, dirapatkan di forum Suriah. Setelah sebelumnya di Bahsul Masail, para ulama-ulama di lembaga Bahsul Masail beradu argumen, beradu dalil di sana. Kadang harus memanggil seorang ahli, kadang tidak selesai dalam satu kali sidang, 2 kali sidang, 3 kali sidang. Setelah selesai pun itu tidak menjadi keputusan fikih sikap Nahdlatul Ulama. Dia harus dibawa ke forum Suriah. Di forum Suriah kiai-kiai sepuh kemudian rapat lagi. Baru hasil Bahsul Masail kalau sesuai dengan pemikiran para kiai-kiai sepuh itu, sesuai dengan keilmuannya yang lebih dalam, maka baru ditetapkan sebagai keputusan Nahdlatul Ulama. Itu tanpa diketahui masyarakat awam. Setiap ada jual beli baru yang ada di pasar, yang ada di para pengusaha, itu langsung disikapi oleh Nahdlatul Ulama, disikapi oleh Suriah. Perintahkan kepada lembaga Bahsul Masail untuk membahas. Setelah dibahas selesai, di situ adu argumen. Kalau tidak ada titik temu, panggil ahli. Setelah dipanggil ahli, coba dimuqabalah dengan ahli yang lain. Kalau ahli berbeda-beda, panggil lagi yang lebih senior. Itu lama dalam menetapkan satu keputusan untuk menjadi sikap Nahdlatul Ulama, agar menjadi pertimbangan negara di dalam mengambil kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan fikih, dengan syariah, untuk menjaga umat Islam ini agar mendapat hak untuk mendapat barang-barang yang halal, muamalah yang halal. Ini kebanyakan daripada yang diketahui masyarakat, itu kebanyakan hasil keputusan dari lembaga Bahsul Masail, kemudian diputuskan oleh Suriah, tidak diketahui masyarakat. Kecuali ada pergolakan negara setelah mendapat pertimbangan dari Nahdlatul Ulama, dari MUI umpamanya, kemudian ada pergolakan, baru Nahdlatul Ulama memberikan tambahan informasi bahwa di dalam Nahdlatul Ulama ini sudah dibahas dan hasil pembahasan Nahdlatul Ulama sesuai dengan apa yang sedang atau akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau dalam pembahasan fikih ini menolak, ya Nahdlatul Ulama menolak. Ini tidak sesuai dengan syariah, Nahdlatul Ulama menolak. Karena tidak bisa kemudian Nahdlatul Ulama yang merupakan amanah bagi pengurus-pengurusnya untuk menjaga agama, untuk menjaga hak setiap muslim, mendapatkan misalnya barang-barang yang halal, muamalah yang halal, kemudian kita di lembaga Bahsul Masail misalnya memutuskan tidak sesuai dengan syariah. Tidak ada. Hal-hal yang diputuskan semuanya berdasarkan fikih, semuanya berdasarkan syariah, dan semuanya melalui tahapan-tahapan yang panjang. Dari mulai lembaga Bahsul Masail, kalau itu masalah-masalah keagamaan, kemudian dirapatkan dalam Suriah, belum tentu itu para Suriah sepakat. Kalau tidak sepakat, kemudian hasil Bahsul Masail pun ditinjau ulang. Setelah ditinjau ulang, kemudian diadakan lagi Bahsul Masail untuk mencari dalil-dalil yang lebih valid. Baru kemudian dilemparkan lagi ke forum Suriah. Jadi wahai para kaum Nahdliyin, kita tidak salah
ada di dalam barisan para ulama, karena Nahdlatul Ulama, PBNU, dalam setiap sikap-sikap resminya selalu berdasarkan pertimbangan fikih dan pertimbangan syariah. Yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan NUGL, tidak ada metodologi. Ini sudah tahu kitab abad ke-9 tentang berita bahwa Ahmad bin Isa katanya punya anak namanya Ubed. Saya kasih tahu Pak Idrus, ini kitab abad ke-6 menyatakan Ahmad bin Isa tidak punya nama anaknya Ubed. Tidak bisa. Kalau ulama sudah mencatat berarti ini benar. Emangnya ulama masum? Tidak. Kalau ulama tidak masum berarti bisa saja ulama itu menerima berita yang salah. Betul. Tapi ini ada ulama yang lebih dahulu ini. Abad ke-6 mengatakan anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa tidak diambil ini? Tidak, ini aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak paham metodologi penelitian. Ngajak debat yang mau didebatkan apa? Ini masalah sejarah, masalah penelitian. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak tahu metodologi penelitian? Ini masalah sejarah. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak ngerti sejarah? Dalam sejarah ada proses namanya heuristik, ada proses yang namanya kritisisi sumber, ada proses yang namanya interpretasi sumber, ada proses yang namanya historiografi, ada proses yang namanya interpolasi yang diduga oleh seorang peneliti terhadap suatu manuskrip. Bagaimana kita berdebat dengan orang yang tidak paham dengan metodologi semua itu? Maka wahai para bapak, para ibu, sekali lagi saya katakan kita tidak salah mengikuti Nahdlatul Ulama. Dari tahun 26 sampai sekarang sudah 100 tahun, dan insya Allah ila yaumil qiyamah Indonesia tetap jaya, Nahdlatul Ulama juga tetap mengawal Indonesia ila yaumil qiyamah. Mohon maaf Kiai, instruksi walaupun ini ceramah umum karena jamaah yang hadir rata-rata awam. Tadi disampaikan ini biar membumi tema kita malam hari ini. Satu tadi soal Pancasila, saya kira jamaah sudah paham semua. Masuk pada ke N1 tentang bahwasannya ada orang Islam berpikirnya liberal. Ada tadi yang jumud. Lah kita NU seharusnya tawasud. Kira-kira begitu. Ini mohon contoh jumud itu seperti apa? Contoh tawasud seperti apa, contoh liberal seperti apa, biar jamaah yang awam-awam ini biar paham. Soalnya ilmunya Kiai kan luar biasa, ilmu langit ini. Kalau tidak bisa sampai di bumi nanti sulit ditangkap ini. Saya kira ibu-ibu sudah pada ngantuk semua, mau pulang kayaknya. Gitu, di belakang-belakang juga mulai usrek gitu. Iki opo iki kok wangel iki nompo iki. Lah ini soalnya pelajaran ini doktoral ini. Sedangkan yang diajar ini sebenarnya semuanya NU lahirnya ini. Bahkan sebelum lahir itu sudah NU. Tapi sayangnya gurung pati ngaji. Nah, gitu silakan ini Pak Kiai. Ya. Ini karena Kiai yang bertanya. Oke. Al-jumud alal mangkulat, ada yang namanya liberal. Tawasud itu tidak liberal, tidak jumud. Ada nas dan tidak ada nas. Menurut orang-orang jumud, apabila nasnya sudah ada, maka nas itu wajib digunakan. Seperti as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu namanya nas.
namanya mangkul. Menurut orang yang jumud, karena nasnya ada asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma, maka wajib digunakan di seluruh masyarakat. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya. Itu namanya al-jumud alal mangkulat. Menurut Imam Al-Qarrafi, al-jumudu alal mangkulati dhalalun fid dini abada. Bahwa jumud dalam apa yang nampak itu kesesatan selamanya. Karena berarti ayat kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr, itu maknanya berarti kalau belum adzan wajib kita makan terus sampai adzan. Padahal maknanya bukan seperti itu. Tidak setiap yang namanya amr berhukum wajib. Ini fakto'u, ini fakulu, sama-sama fi'il amr. Nah, kalau sama-sama fi'il amr seharusnya sama dong fungsinya. Tetapi tidak. Ahli-ahli ilmu, ahli-ahli Al-Quran telah membahas, setiap ada amr di dalam Al-Quran tidak berarti wajib. Di sana juga ada berarti jawaz, boleh. Contohnya kulu wasrobu, itu artinya boleh makan dan boleh minum di bulan puasa Ramadan sebelum adzan subuh. Begitu pula ayat faqta'u aydiyahuma. Ini terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama mengatakan faqta'u itu artinya wajib. Artinya wajib itu berarti setiap orang yang mencuri dipotong tangannya. Kemudian terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan mutlaqan, setiap orang mencuri itu adalah wajib dipotong tangannya. Ada yang mengatakan faqta'u di situ mencurinya muqayyadan, kalau sudah mencapai derajat besaran tertentu. Apabila tidak mencapai besaran tertentu, maka tidak wajib dipotong tangan. Itu sebagian ulama. Ada lagi yang mengatakan faqta'u itu artinya al-haddul a'la. Itu adalah hukuman tertinggi. Artinya kalau ada orang mencuri, maka hukuman tertingginya adalah potong tangan. Boleh hukumannya potong tangan kalau ada orang mencuri. Tidak boleh lebih dari dipotong tangannya. Dibakar misalnya kayak pencuri motor. Ini haram hukumnya. Ada pencuri motor, kemudian dikeroyok rame-rame, kemudian dibakar atau dibunuh. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan al-haddul a'la lis-sadiqah qat'ul yad. Hukuman tertinggi daripada mencuri adalah potong tangan, tidak boleh dibunuh. Makanya kemudian ulama-ulama Indonesia berbeda pendapat tentang apakah koruptor itu termasuk pencuri atau tidak. Kalau dia termasuk pencuri, maka berarti dia tidak boleh dihukum mati. Kalau dia itu tidak termasuk pencuri, artinya lebih tinggi dari pencuri, yaitu mufsid, maka dia boleh dihukum mati. Sebagian ulama Indonesia mengatakan koruptor itu lebih dari pencuri. Dia merusak tatanan sosial bangsa dan negara. Maka oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan koruptor boleh untuk dihukum mati. Sebagian lagi mengatakan tidak, koruptor itu tetap pencuri. Yang namanya pencuri, hukuman paling tingginya adalah dipotong tangannya. Lalu ada orang yang berpikir, kalau begitu kan tidak ada potong tangan di Indonesia. Berbeda lagi ulama di dalam menafsiri. Setelah mereka sepakat bahwa hukumnya wajib dipotong tangan, mereka juga kemudian berbeda pendapat dalam keadaan apakah potong tangan itu bisa dilakukan, kewajiban itu, dalam keadaan apa pula tidak apa-apa tidak dilakukan. Ini berbeda pendapat.
Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalaulah qasdu daripada potong tangan itu bisa untuk diwakili oleh hukuman lainnya, maka hukum potong tangan itu pun sudah bisa diwakili oleh hukum lainnya. Sekarang saya tanya, Bu, orang maling dipotong tangannya tujuannya apa? Supaya dia tobat, tidak mau nyuri lagi. Sebagian ulama mengatakan dengan dipenjara seorang maling itu sudah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena di penjara itu susah, tidak bisa kumpul dengan istri, tidak bisa kumpul dengan anak dan lain sebagainya. Maka menurut sebagian ulama ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma itu bisa diganti dengan hukuman lainnya, semacam hukuman penjara, hukuman buang dan lain sebagainya. Apabila tidak ada nas, itu ada nas ya, idza wujidan nasu fasammal maslahah. Apabila sudah ada nas, disitulah kemaslahatan yang harus tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan orang liberal. Kalau orang liberal, walaupun ada nas, kalau dianggap tidak maslahat, maka nas boleh diabaikan. Mangkul ayat Al-Quran boleh diabaikan. Ini namanya liberal, bukan berpikir cara NU yang tawassut. Kalau ada maslahat menurut orang liberal, walaupun bertentangan dengan nas, maka kemaslahatan ini yang harus diambil. Sementara kata Nahdlatul Ulama, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah hala kauniha la yujadu an-nassu. Dalam keadaan tidak ada nas, maka yang dilihat adalah kemaslahatan. Ada enggak nas mengatakan boleh kita membeli pulsa yang tidak kelihatan? Tidak ada katanya nasnya dalam Al-Quran misalnya. Tidak ada dalam Al-Hadis misalnya. Tapi di situ ada kemaslahatan, kemudian ditetapkan boleh jual beli pulsa karena ada kemaslahatan di sana. Kalau kita al-jumud alal mangkulat, maka membeli sesuatu yang tidak kelihatan hukumnya haram, tidak sah. Makanya kalau kita beli pulsa suka ada laporan, betul tidak? Terima kasih Anda telah membeli pulsa Rp5.000. Itu supaya kelihatan untuk menangkis daripada adanya dalil yang menyatakan kita harus melihat daripada barang yang kita beli. Dengan adanya keterangan bahwa kita telah membeli Rp5.000, itu bisa mewakili ainul mustara, ainul mabi'. Kita bisa mewakilkan ainul mabi yang tidak kelihatan itu pulsa dengan apa? Dengan laporan berupa bahwa kita telah membeli itu. Ini luar biasa sulitnya dan ini bisa dipahami oleh para ulama. Selagi apa yang dilaksanakan oleh masyarakat itu tidak ada interupsi dari para ulama, yakinlah ibu-ibu yang dilakukan oleh kita itu adalah halal. Kita belum pernah ada mengadakan di Sumber Lawang ya. Karangpandan ini, Karangpandan. Ya, Karangpandan. Bahwa ayo kita bagaimana basul masail tentang pulsa, belum ada. Kalau belum ada, itu sudah ada radar dari para ulama di PBNU bahwa itu boleh. Kalau tidak, PBNU akan interupsi bahwa pembelian itu haram dan berarti masyarakat kita mendapatkan muamalah yang haram. Ketika tidak ada, berarti itu sudah dianggap sahih. Ya, ada liberal, ada tawasud, ada jumud. Saya kira walaupun 1% sedikit banyak paham. Tadi disinggung tentang cerita Abdullah anaknya Isa Al-Muhajir. Itu jadi tambah repot lagi itu. Kan tadi sudah itu dalam acara. Ini beda, pengunjungnya beda ini. Pengunjungnya beda ini. Ini ibu-ibu luar biasa. Ini baru kali ini ceramah juga ada dialog.
Judulnya aja ini katanya tabligh akbar, ternyata sambil dialog. Alhamdulillah. Makanya kalau para penceramah kan beda antara bagaimana dia berceramah juga bagaimana dia di dalam forum halaqah, forum seminar dan lain sebagainya. Tapi untuk di pitutur luhur ini tidak berlaku, dan ini adalah kehebatan pitutur luhur. Jadi sayanya bisa istirahat ngopi. Mohon maaf. Jadi gini ya, saya sering ceramah di mana-mana. Kata Rasulullah, kelak di akhir zaman banyak tukang pidato, jarang ulama. Lah kebetulan kita kedatangan ulama. Daripada kita dengarkan orang pidato terus atau orang selawatan terus, ya bagaimana jamaah ini paham betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Kan begitu. Ya, jangan Pak. sampai kebanyakan ahli pidato gitu. Baik, karena ditanya begini Ibu, ada sebuah keluarga mengaku keturunan Nabi, adanya di Indonesia, namanya keluarga Ba'alwi, dipanggilnya Kabib di Indonesia ini. Jadi yang dipanggil Kabib itu adalah namanya keluarga apa? Ba'alwi, mengakunya sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah mengadakan penelitian secara kajian pustaka kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, tetapi pengakuan itu tidak terbukti. Dan mereka ketika dites DNA-nya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana pengakuan itu? Pengakuan itu dari seorang sayyid asli turunan Nabi namanya Ahmad bin Isa. Adanya di abad ke-3 ke-4 Hijriah. Wafatnya 345 Hijriah. Di abad ke-4 itu sudah dicatat bahwa dia punya anaknya 3. Namanya Muhammad, Ali, dan Husain turunan Nabi ini. Begitu terus beritanya sampai abad ke-8 tidak ada perubahan, bahwa anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tiba-tiba di abad ke-9 ada sebuah keluarga mengaku juga keturunan Ahmad bin Isa ini, katanya dari anaknya yang keempat, namanya Ubed. Nah, pengakuan ini sudah saya teliti bahwa pengakuan ini tidak sahih. Pengakuan ini batal demi hukum. Dan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah meneliti hasil tes DNA mereka. Jadi ini darahnya atau air liurnya diambil, dimasukkan ke mesin, kemudian mesin membaca apakah dia turunan Nabi ataukah bukan. Ternyata hasilnya dari 180 orang yang melakukan tes DNA dari Kabib-Kabib ini, semuanya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Eta kesimpulan anak. Apalagi coba tadi. Ya, berarti Habib Udah kan? ya. Udah. Begitu cukup ini kan? Cukup. Terus? Enggak apa-apa, sekalian aja supaya kitanya santai. Ayah. Jadi tadi kan ada jumut, misalnya Kiai Idrus Romli membaca bahwa Abdullah atau Ubed ini tetap menjadi anaknya Sayyid Isa. Kalau Sayyid Isanya betul-betul turunan Nabi, tapi Ubed ini menurut Kiai Imad bukan turunan Nabi, Ya. tapi menurut Kiai Idrus Romli dia turunan Nabi. Akhirnya kan bagi orang awam bingung ini Kiai. Ya tinggal dilihat mana yang ngerti masalah. Tadi saya sudah berikan contoh itu Mbah Hasyim Asy'ari, ya kan? Punya anaknya Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid, Kiai Yusuf, ya kan? Misal tuh hanya 2 misal yang saya ketahui. Misalnya taruhlah 2. Tiba-tiba sekarang Kiai Okid mengaku sebagai cucunya Mbah Hasyim selain Mbak Yeni dan Mbak Alisa. Marah dong itu kan Mbak Yeni, Mbak Alisa.
Ini Ki Ukit katanya dari Karanganyar ngaku cucunya Mbah Hasim, pasti langsung bisa ditolak. Tapi kalau ngakunya nanti, ya ngakunya nanti ketika misalnya Kiai Ukit ini pindah ke Papua, gak ada orang yang kenal dengan Ki Ukit di sana. Di sana Ki Ukit mengaku saya cucu Mbah Hasim Jombang, ya enggak? Itu mungkin karena tidak ada informasi ke Jombang, dari Papua itu tidak ada telepon misalkan, adanya di hutan, maka orang-orang di sana mengakui Ki Ukit sebagai cucunya Mbah Hasim. Apalagi 500 tahun lagi ketika Ki Ukit ini sudah beranak cucu, maka seluruh anak cucunya yang mengaku turun Mbah Hasim ini itu syuhrah wal istifadah di sana sebagai cucu Mbah Hasim. Tiba-tiba Mbak Yeni jadi presiden tahun berapa gitu kan, atau keturunannya ke Papua, ketemulah dengan cucu-cucunya Ki Ukit ini, bahwa mengatakan juga cucu Mbah Hasim dari anak Mbah Hasim namanya Samlawi. Kata cucunya Mbak Yeni, ini katanya kakek kami, leluhur kami tidak ada yang namanya Samlawi punya anaknya cuma Abdul Wahid, Menteri Agama zaman Soekarno dengan Kiai Yusuf. Nah akhirnya itu terbongkar bahwa keturunan Ki Ukit yang mengaku sebagai keturunan Mbah Hasim itu tertolak demi kebenaran dan demi hukum. Nggak terima itu keturunannya Ki Ukitnya. Ketika tidak terima tes DNA, ya beda tes DNA-nya orang Jombang dengan tes DNA-nya orang Karanganyar. Betul tidak? Lah itu secara sederhananya begitu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu secara singkat. Kalau pengen luas, tonton tadi di YouTube Pondok Pitutur Luhur, bagaimana terjadi dialog yang sangat panas tadi, ada yang nolak juga tentang nasab para Habib ini. Kita meneliti nasab Habib bukan karena membenci dzatiyahnya Habib-Habib itu. Mereka saudara kita bangsa Indonesia. Cuma pengakuan mereka sebagai turunan Nabi itu yang kita tolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kitab-kitab nasab, tidak sesuai dengan kebenaran tes DNA, tidak sesuai dengan kebenaran kesimpulan sejarah, tidak sesuai dengan standar ilmiah dari kebenaran yang universal. Jadi tertolak semua. Nah, tetapi dengan menolak nasabnya itu pengakuan sebagai turun Nabi, bukan berarti kita menolak orangnya. Kalaulah dari mereka ada yang soleh, kita muliakan karena kesolehan dan ketakwaannya. Kalau dari mereka itu ada yang berilmu tinggi, kita muliakan mereka karena ilmunya. Kalau mereka akhlaknya baik, kita muliakan karena akhlaknya. Tetapi jika mengaku sebagai turun Nabi, ini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena namanya khabar, itu adalah mahtamala sidqa wal kadhiba, sesuatu yang memungkinkan benar mungkin salah, dan semuanya bisa diverifikasi. Kalau saya mengatakan pada ibu-ibu saya ini adalah bujangan, itu bisa benar bisa salah. Ketika saya mengatakan saya bujangan, ibu-ibu dalam hatinya, wah anak saya yang mau lulus kuliah ini buat kiai itu aja yang bujangan. Kalau tidak memverifikasi, ibu-ibu bisa kejeblok. Betul tidak? Tapi kalau ibu-ibu memverifikasi, coba ngebel teman saya yang ada di Kresek, Tangerang, Banten, betul tidak Kiai Imad ini bujangan? Setelah ngebel di sana, woi katanya bujangan apa? Istrinya 2, anaknya 7, cucunya 1 katanya. Akhirnya berarti kata-kata saya khobar itu berarti benar apa dusta? Dusta. Padahal orang sini sudah suhra wal istifadah, karena saya kalau kesini ngakunya bujangan. Taunya saya ini bujangan. Sampai ada 4 orang misalnya yang siap-siap menikahkan anaknya dengan saya. Ki Ukit nggak kebagian, Kiai Agus Waluyo tidak kebagian, nggak mau katanya dengan orang sini punya istri, padahal saya juga punya.
Karena tidak diverifikasi, akhirnya kejeblok. Tapi kalau kita verifikasi, maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini Ustadz Idrus Romli mendapatkan kitab Tabaqatul Khawas tahun 893 karangan As-Surji Az-Zabidi. Di situ disebutkan Ubaidillah punya anak namanya Ahmad punya anak namanya Ubaid. Tapi mendengar berita itu dia tidak mau verifikasi pada masa hidupnya Ahmad itu. Masa hidupnya Ahmad tahun 345 sebelumnya itu dia hidup, 345 dia wafat. Kitab-kitab nasab sudah dicatat, anaknya dia ada berapa sudah dicatat. Harusnya Ustadz Idrus Romli itu melihat kitab-kitab sebelum itu ada tidak. Karena dia tidak mau verifikasi, akhirnya dia terjebak oleh mangkul itu. Akhirnya dia mempercayai bahwa Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa, atau Ubaid namanya. Ubaid itu anaknya Ahmad bin Isa. Itulah namanya al-jumud alal mangkulati dolalun fiddin. Kalau kita jumud terhadap apa yang kita baca, maka kita akan tersesat. Maka harus ada yang namanya verifikasi. Verifikasi itu seperti tadi, kalau ada yang melamar anak ibu mengaku bujangan, ibu harus verifikasi. Ya, nanti butuh waktu 3 hari, kami mau musyawarah dulu. Itu sambil verifikasi ke sana ke Banten, betul tidak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani seorang bujangan? Betul nggak dia nggak punya istri? Betul nggak dia nggak punya anak? Ternyata pas sampai sana pada ketawa semua. Bujangan naon cuna. Nah, berarti itu beritanya dusta, tidak bisa dipercaya. Tapi kalau ibu mau husnudon, mangga. Bu, saya ini bujangan. Kata anaknya, jangan diterima bu, jangan bohong. Wis, kiai dia, kita harus husnudon sama kiai. Ya udah, kejebak ibu-ibu. Punya menantu yang sudah punya istri 2, yang sudah punya anak 7, punya cucu 1, anak yang lainnya 800 anak itu santri. Keliling-keliling tiap hari itu ngerepotin. Akhirnya begitu. Makanya di dalam ilmu sejarah ada teori heuristik. Pertama itu kalau kita mau meneliti heuristik. Heuristik itu adalah mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau misalnya nasabah Alawi ini diakui abad 9 sampai abad ke-4, maka kita harus kumpulkan seluruh kitab dari mulai abad 9 sampai ke-4. Dan saya semuanya punya. Dari mulai kitab Sirri Silsilatil Alawiyah abad ke-4, Tahdhibul Ansab abad ke-5, Al-Majdi abad ke-5, Muntaqalatul Talibiyah abad ke-5, As-Sajarah Mubarakah abad ke-6, Al-Asili Sabatul Musan, Ibnu Inabah, kemudian An-Nafah Al-Ambariyah. Seluruhnya saya baca, seluruh teliti. Saya siapkan juga kitab-kitab sejarah mulai daripada Musallam Al-Lahaji, Ibnu Samurah, Al-Janadi, Tarikh Baghdad, Al-Iqlil, Al-Kamil fit Tarikh. Kita teliti semuanya. Tidak boleh kita dalam meneliti hanya ngambil satu sampel kemudian kita mengambil kesimpulan. Itu bukan seorang peneliti, itu seorang pembaca. Kalau pembaca bisa dibohongi penulis. Kalau peneliti maka dia akan muqabalatun nusus, dia akan mengkomparasikan antara nas-nas yang ada dari satu kitab dengan kitab yang lainnya. Demikian Kiukit, demikian pula wahai Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Agus Waluyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Besok saya masih banyak acara Yai. Ya. Mungkin acara malam hari ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Para amin. santri pitutur luhur jadi ulama besar, jadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, pemimpin negara. Amin, Kiai amin, amin.
pitutur luhur dan seluruh pengasuh yang lain, Ki Agus Waluyo dan yang lainnya, Allah angkat derajatnya, Amin. Allah Amin. banyakin rizkinya, Amin. Allah barokahkan semuanya, Amin. anaknya, istri-istrinya, Amin. santri-santrinya, Amin. seluruh harta bendanya, Amin. barokah bi barakati wa bi jahi wa bin zalid wa bi manzilati sayyidina Amin. Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Amin. wa jami'i ahli baitihi al Ali, Al Hasan, Al Husain, Siti Fatimah dan seluruh keturunannya ila yaumil qiyamah, wa bi jami ahli Badrin wa ahli Uhudin, Amin. wa bi jahi wa manzilati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa Amin. jami'il auliya'i fil arabi wal ajam. Semoga Kiai Agus Waluyo Allah angkat derajatnya lebih, Amin. dan seluruh keluarga besar Pondok Amin. Pesantren Pitutur Luhur. Amin. Dan juga doa itu untuk ibu-ibu yang hadir dan semua hadirin hadirat pada malam hari Amin. ini. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, ceramah agama dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membahas masalah putusnya nasab klan Ba'alawi. Jadi dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8, nama yang digaung-gaungkan oleh klan Ba'alawi yang bernama Ubaidillah itu tidak ada ya. Jadi di kitab-kitab abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai 8 nama Ubaidillah itu tidak tertulis ya teman-teman. Sampai-sampai dicontohkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang anaknya Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu mempunyai anak Gus Dur yang inilah gitu ya. Jadi misalnya ada yang mengaku-ngaku, misalnya ada di Papua ngaku-ngaku saya anaknya Mbah Hasyim, ya orang-orang percaya aja. Tapi setelah diselidiki, diteliti, ternyata ya bukan gitu ya. Jadi itu penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang putusnya nasab klan Ba'alawi. Terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.